Umat kekasih Tuhan, 6 lilin ungu telah dipadamkan, menandakan perjalanan kita selama 6 minggu Prapaskah telah kita lewati. Kini kita melanjutkan perjalanan dalam rasa syukur akan putihnya kasih Kristus yang menyelamatkan dengan penuh pengorbanan. Ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti dan menunjukkan Allah. Ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti dan menunjukkan Allah itu kasih. Selamat malam, saudara-saudari kekasih Tuhan. Malam ini kita dipanggil Allah untuk bersekutu dalam perayaan iman di hari Kamis Putih. Di malam menjelang penyalibannya, Yesus memilih berdiam di tengah para murid-Nya. Ia memberikan roti dan anggur, lambang tubuh dan darah-Nya. Ia juga membasuh kaki para murid-Nya supaya mendapat bagian dalamnya. Di bawah bayang-bayang maut, kemuliaan kasih Yesus dinyatakan penuh dengan merendahkan diri di antara umat kepunyaannya. Malam ini, dengar dan rasakanlah panggilan Tuhan yang mengundang kita untuk menyatu dengan kasih-Nya. Maukah kita menerima undangannya? Kasih Tuhanku lembut, wajah-Nya ku berteru, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia. Bagiku pun nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar.
memanggilmu, simak suaranya merdu, dan serahkan hatimu, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Ibadah Kamis Putih ini kita rayakan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ia memelihara umatnya dengan kasih setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Kamis Putih. Inilah hari yang menyatukan kita dengan peristiwa iman di malam perjamuan saat kita mengenang cinta kasih Tuhan yang diberikan. Dia bukan hanya berbagi makanan, tapi memberi diri dalam karya penyelamatan. Kamis Putih. Inilah hari saat kita bercermin pada Sang Guru dan Teladan yang peduli dan rela berkorban. Kamis Putih. Inilah hari saat kita menyatu dalam kasih sayang Tuhan yang bukan hanya dalam wujud perkataan, tetapi kesediaan merendah dan menggapai yang kotor dan lemah untuk dibasuh dengan cinta yang tiada tara. Putihnya kasih di Kamis Putih membawa komitmen dan pesan untuk seluruh insan tentang pemberian, penyerahan, keikhlasan dan kebaikan yang dihidupi cinta. Di hari Kamis Putih ini, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kepada Yesus Tuhan. Rasakanlah kasih dan pengorbanannya membasuh dan membersihkan hidup kita semua. Mengapa Yesus turun dari
kita masuk dalam pengakuan dosa. Di malam ini, saat kita menyatu dalam karya kasih Tuhan, mari merendah, mengakui dosa dan salah. Tuhan, kami mengaku betapa kasih kami hanya sekadar, tak sebanding dengan kasih-Mu yang akbar. Ampunilah kami ya ya Tuhan. Tuhan, kami lebih sering minta dihormati daripada menghormati. Lebih sering minta dilayani daripada melayani. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan, betapa kami lebih pintar berbicara tentang kasih daripada hidup mengasihi. Ampunilah kami ya Tuhan. Basuhlah dan bersihkanlah kami dengan darah-Mu ya Kristus, Sang Penebus. Amin. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela. Darah-Mu membasuhnya. Dengan berdiri kita menyambut berita anugerah. Setiap orang yang dengan kesungguhan hati bertobat di hadapan Tuhan, darah Kristus membasuh dan membersihkannya dari dosa. Seperti diwartakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku
Sebelum kita membaca dan merenungkan sabdanya, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Ya Tuhan, di heningnya malam ini, kami rindu merasakan sabdamu menerangi langkah kami. Kiranya Roh Kudus memberi kami daya konsentrasi dan keterbukaan hati untuk disapa Sang Sabda Suci. Demi Kristus, inspirasi hidup kami. Amin. Umat terkasih, marilah kita membaca Injil menurut Yohanes, pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Yohanes, pasal 13, ayat 1 sampai dengan ayat 12. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku? jawab Yesus kepadanya, Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. kata Petrus kepadanya, Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. jawab Yesus, Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. kata Yesus kepadanya, Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya, juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, Tidak semua kamu bersih. sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mau mendengar dan memelihara dalam hidupnya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat malam Pak Timi, Pak Jusi, Kak Marni, dan juga Malam. Bapak Ibu Saudara yang saat ini mengikuti ibadah Kamis Putih. Setelah membaca teks Alkitab tadi, saya jadi ingin bertanya seperti ini sih. Kenapa ya kok Tuhan Yesus itu mau membasuh kaki para muridnya? Mengapa membasuh kaki? Iya. Membasuh kaki itu satu
tindakan yang penting sekaligus makna simboliknya itu sangat mendalam. Karena kaki itu adalah bagian yang paling kotor pada tubuh manusia pada waktu itu. Karena kita tahu bahwa orang-orang di zaman itu kalau mereka pergi kemana-mana, mereka tidak naik kendaraan, mobil, dan sebagainya. Mereka berjalan kaki. Dan tempat di mana mereka berjalan kaki itu adalah jalan atau tanah yang banyak debunya. Karena itulah dalam perjalanan biasanya debu-debu itu menempel di bagian kaki mereka. Nah, orang-orang Yahudi biasanya menyediakan tempat untuk membasuh kaki, ditaruh di depan pintu, dekat pintu masuk. Sehingga kalau ada tamu yang datang, mereka akan membasuh kaki mereka dengan air yang disediakan di sana. Tapi ada kalanya, kalau yang datang itu tamu yang terhormat, maka tuan rumah akan menyediakan pelayan, supaya pelayan itu bisa membasuh kaki tamu tersebut. Nah, itulah sebabnya pelayan itu akan melakukan pembasuhan dan tamu yang dibasuh itu adalah tamu yang terhormat. Gitu. Oh, jadi begitu ya Pak. Tapi saya berpikir begini, kalau tradisi pada waktu itu mengatakan bahwa pembasuhan kaki dilakukan sebelum orang itu masuk ke rumah, mengapa pada waktu itu Tuhan Yesus membasuh kaki para murid pada saat perjamuan malam? Nah, itu juga yang saya mau tanyakan. Tapi apakah itu berarti bahwa Tuhan Yesus adalah pelayan para murid? Padahal kan seharusnya Yesus itu sebagai seorang guru, kedudukannya itu lebih tinggi, lebih terhormat. Ya, saya kira pertanyaan yang cukup bagus. Pembasuhan kaki yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya itu bukan sebuah kebiasaan sehari-hari yang Yesus lakukan, tetapi merupakan tindakan profetik di mana itu melambangkan tentang penderitaan dan kemuliaannya. Jadi, seperti yang tadi saya katakan, memang ini sebuah tindakan simbolik. Dengan membasuh kaki itu, Yesus mau menjelaskan bagaimana ia nanti akan direndahkan di dalam kematiannya. Nah, dia memang perlu mati demi menyelamatkan mereka yang percaya kepadanya. Dan dengan kematian itulah maka kita bisa memperoleh bagian di dalam dia, memperoleh pembersihan dari semua dosa-dosa kita. Asalkan kita mau dibasuh oleh dia. Oh, berarti tindakan pembasuhan ini juga merupakan teladan Yesus sang guru untuk mengasihi para murid dengan kerendahan hati. Begitu ya Pak ya? Ya, jadi para murid yang waktu itu melihat Yesus membasuh kaki mereka pasti akan tertampar, merasa terpukul karena sadar. Mereka sebelumnya memperdebatkan siapa di antara mereka yang terbesar. Karena mereka berpikir bahwa kalau yang terbesar itu pasti nanti akan mendapatkan penghormatan yang lebih daripada yang lainnya. Tapi sebaliknya, sekarang Yesus justru memberikan teladan kasih, melayani, menghormati orang lain, bukan mencari penghormatan. Nah, Yesus saat itu melepaskan jubahnya. Jubah itu lambang statusnya, dia seorang guru yang sangat dihormati. Tapi kemudian dia mengambil posisi seorang hamba, lalu kemudian membasuh kaki murid-muridnya. Ini yang disebut juga sebagai pengosongan diri. Kalau seperti itu Pak Timi, saya coba membayangkan apa ya yang dirasakan oleh para murid saat itu. Mungkin bisa jadi para murid itu sungkan mungkin ya, atau juga merasa diri tidak pantas. Karena itu kan si Petrus waktu mau dibasuh kakinya juga menolak begitu. Betul juga sih. Tapi ketika mereka
memahami bagaimana pentingnya dibasuh kakinya oleh sang guru, saya membayangkan pasti mereka sangat bahagia dan terharu. Itu kira-kira. Atau gini, atau jangan-jangan ada beberapa di antara para murid itu yang justru sibuk memikirkan kalimat Tuhan Yesus, tidak semua kamu bersih. Jangan-jangan loh ya. Tuh, kok bisa kamu berpikir seperti itu? Iya Pak, soalnya kan gini, kalau misalkan ketika kita dikasih tahu ada seseorang yang berbuat salah, tapi kita tidak tahu siapa orangnya, kita pasti menerka-nerka. Aduh, kira-kira siapa ya yang berbuat salah? Apakah kira-kira seperti itu ya Pak? Ya, memang ada kecenderungan kita untuk selalu ingin tahu, apalagi tahu kesalahan orang lain. Tapi kecenderungan semacam ini jangan diterus-teruskan. Apalagi kalau sampai kemudian kita menghakimi dia atau menyebar-nyebarkan kesalahan orang lain itu kepada orang banyak. Padahal kita sendiri belum tentu lebih baik dari orang lain. Saya kira benar apa yang dikatakan oleh Pak Timotius. Kita semua tidak bersih. Saudara ingat Yudas Iskariot juga tidak bersih. Para murid-murid juga tidak bersih. Bahkan Anda dan saya tidak bersih. Semua tidak bersih. Tetapi justru Yesus mengingatkan kepada mereka, Yesus tidak menyuruh mereka membersihkan diri, tetapi justru Yesus memberikan teladan yang sangat luar biasa sekali. Yesus mau merendahkan dirinya, mau melayani mereka. Dan simbol pembersihan kaki ini, pembasuhan kaki ini, mau mengingatkan kita semua bahwa ini adalah simbol pemulihan yang Tuhan ingin berikan kepada mereka semua, juga kepada kita. Pemulihan, penyucian, dan inilah yang mengingatkan kepada mereka bahwa kasih Tuhan itu luar biasa besarnya bagi mereka. Dan Tuhan Yesus rela berkorban bagi mereka. Nah, Pak Jusi, kalau seperti itu, apakah saat ini Tuhan Yesus mau bersedia, berkenan gitu ya, membasuh kaki dan kehidupan saya untuk saya yang kotor ini dengan cinta kasihnya yang besar itu? Tentu saja, ya pasti mau. Karena itu marilah pada kesempatan yang baik ini kita memeriksa diri untuk menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita bayangkan Tuhan Yesus ada di hadapan kita dan membasuh kaki kita masing-masing. Mari kita membayangkan itu sambil merenungkannya. Kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Kasih seperti ini sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus.
Ini Pak Jusi, Pak Marni, luar biasa ya kasih Tuhan itu. Saya sendiri sangat bersyukur dan merenungkan Tuhan itu sudah mau membasuh kita, para murid yang kotor ini dengan kasih-Nya yang sangat tulus. Betul sekali. Saya juga sangat bersyukur. Tapi saya kemudian berpikir, apa ya yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan rasa syukur itu, Pak? Saya akan bacakan dari Yohanes 13 ayat 14 sampai 15 ya. Jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kita juga jangan lupa memperhatikan ayat 34 dan ayat 35. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Oh, saya paham sih sekarang. Berarti kalau kita ini sudah dibasuh oleh kasih Tuhan, kita tidak boleh menyimpannya sendiri. Tapi kita juga diminta untuk keluar, membasuh orang lain dengan kasih Tuhan yang sudah kita rasakan. Betul, kita dipanggil untuk saling membasuh dengan kasih yang melayani dan dengan kerendahan hati. Nah, Pak Timi, tapi kenapa ya kok disebut dengan perintah baru? Padahal hukum kasih itu bukankah sudah ada sejak zaman PL gitu? Ya, perintah untuk mengasihi itu sudah ada di dalam hukum Taurat. Bahkan kita ketahui itu, kita katakan sudah lama. Apa yang baru? Yang baru yaitu Tuhan ingin memberikan motivasi di dalam kita mengasihi. Jadi mengasihi itu bukan sekedar ucapan, aku mengasihi kamu, tetapi memang betul-betul dilakukan, betul-betul dikerjakan, betul-betul dihidupi di dalam kehidupan murid-muridnya. Bagi Yesus, mengasihi itu berarti berani merendahkan diri. Berani merendahkan diri berarti memandang orang lain itu lebih penting, lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan saya kira inilah yang ingin Tuhan Yesus ajarkan. Bahkan Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita semua bahwa kita juga harus mengasihi orang-orang yang kita katakan lemah, orang-orang yang dianggap tidak pantas untuk menerima kasih itu. Jadi kita semua diberi teladan oleh Yesus agar kita melayani, memberikan hati, berkorban, berbagi dengan penuh cinta kasih, dan dengan tulus. Nah, tindakan Yesus membasuh kaki itu menjadi contoh bagi kita semua agar kita berani untuk keluar dari diri kita sendiri dan menjangkau sesama kita. Kita diajar untuk menundukkan kepala, lalu kemudian membuka hati kita serta mengulurkan tangan kita untuk menjangkau dan melayani sesama kita dengan penuh kerendahan hati. Nah, kita bisa mulai semua itu dari lingkungan kita yang paling dekat, keluarga kita misalnya, lalu kemudian masyarakat di sekitar kita, sampai ke seluruh dunia. Pak Timi, saya paham sekarang. Dan saya kira membasuh kaki dengan penuh cinta kasih dan kerendahan hati itu harus dan mesti dimulai dari keluarga. Betul nggak sih? Ya betul sih, memang semestinya begitu. Cuma ini ada cerita sedikit gitu ya. Ada seorang remaja itu pernah bilang sama saya, pernah berkata pada saya, Kak, bagaimana saya bisa mengasihi, bagaimana saya bisa melayani keluarga, orang tua, lawang orang tua saya sendiri loh sudah melukai hati saya, sudah mengecewakan saya.
mau bicara saja sudah males rasanya. Memang kita semua, tadi saya katakan, tidak bersih. Dan kita hidup bersama-sama dengan anggota keluarga kita setiap hari. Bisa saja orang tua itu melukai hati anaknya, dan bahkan saya katakan sebaliknya, anak juga bisa melukai hati orang tua. Bahkan pasangan-pasangan yang mulanya semangat menikah bersama-sama, setelah beberapa tahun menjalani pernikahan itu, mereka justru saling menyerang satu dengan yang lain. Mereka merasa bahwa ini adalah musuh saya yang paling besar. Loh, kalau gitu ya, apa ya yang harus kita lakukan pada saat kita merayakan Kamis Putih ini? Tentu kan kita tidak bisa melakukan perintah dunia yang menjangkau dan membasuh dunia kalau kita sendiri belum memulainya di tengah keluarga sendiri. Nah, itu dia Kak Tika. Jadi prosesi pembasuhan kaki itu harus kita praktekkan dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga. Supaya kita bisa sungguh-sungguh memahami dan menghayati bagaimana menunduk dan merendahkan hati dengan cinta kasih yang besar. Saya sangat setuju. Mari kita praktekkan perintah pembasuhan kaki ini di tengah keluarga kita. Nah, kita tahu bahwa pandemi ini membuat kita tidak bisa berkumpul di gereja, tapi kita bisa merayakan Kamis Putih bersama dengan keluarga kita, dengan orang-orang di rumah kita. Karena itu, mari kita mempraktekannya sambil merenungkan seberapa besar kasih kita kepada pasangan, kepada anak, kepada orang tua, kepada saudara dan anggota keluarga lainnya, dan sesama yang ada di sekitar kita. Ya, mari kita saling membasuh kaki anggota keluarga kita masing-masing yang ada di rumah. Suami, istri saling membasuh, lalu orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, saudara bersaudara saling membasuh kakinya satu dengan yang lain. Dan ingat bahwa Tuhan Yesus sudah membasuh hidup kita yang kotor dan kita mau melakukannya bagi sesama kita. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya.
betapa indahnya kalau setiap keluarga itu hidup saling melayani dalam kerendahan hati. Tapi pertanyaan saya Kak Tida dan Pak Jusi, Pak Timi, apakah membasuh orang lain itu hanya bisa kita lakukan dengan mencuci kakinya? Apakah begitu? Oh, tentu saja tidak. Di masa pandemi ini kita tahu ada banyak orang di sekitar kita yang menjadi korban. Ada yang terpapar virus corona, ada banyak orang yang menjerit karena kondisi perekonomian, kondisi pekerjaan, usahanya yang morat-marit. Ada juga yang masih dalam perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan karena sakit. Begitu juga kondisi rumah tangga atau keluarga. Ada yang justru kondisi rumah tangganya menjadi seperti perang dingin karena sering bertengkar, lalu anak-anak juga merasa tertekan atau stres karena terlalu sering sekolah secara online, tidak bisa berjumpa dengan teman-teman mereka. Atau kita juga tahu ada beberapa orang kita yang sedih karena terkena berbagai macam bencana yang terjadi. Nah, dalam konteks atau situasi inilah membasuh kaki itu berarti berbela rasa, berusaha menjangkau dan melayani mereka dengan tangan terbuka dan membawa mereka dalam rengkuhan kasih kita. Benar Pak Timotius, teman-teman, bahwa di tengah problema kita yang begitu pelik, bahkan dengan alam semesta pun, kita bisa membasuh kaki mereka walaupun kita ini terpisah dengan jarak yang panjang atau jarak yang lebar dengan mereka. Tindakan membasuh kaki itu adalah satu tindakan yang konkret di mana kita memiliki makna untuk berbela rasa dengan saudara-saudara kita yang menderita. Sekalipun mereka jauh, kita tahu, kita mengerti. Bela rasa itu kita akan wujudkan di dalam doa-doa kita memperhatikan mereka. Lalu kita juga bisa memikirkan karya-karya kasih pelayanan yang dapat kita lakukan bagi mereka. Ketika kita mau melakukan semuanya itu, berarti kita juga menyatakan karya kasih Allah yang nyata kepada mereka semua. Karya kasih Allah yang menyelamatkan inilah yang akan terus merengkuh mereka-mereka yang saat ini sedang menderita. Dan itu berarti kita juga mau membasuh mereka. Dan biarlah kita juga bawa semuanya ini di dalam doa-doa, supaya Tuhan juga bisa memulihkan luka-luka mereka. Dan kita juga bisa memberikan penghiburan rohani kepada mereka. Merengkuh sesama dengan pelayanan yang penuh kasih, itulah perintah Tuhan. Amin. Saling mengasihi.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah sekarang kita bersatu dalam doa syafaat. Dengan membasuh kaki para muridnya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar kita dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Tuhan, berikanlah hikmat bagi para pemimpin gereja agar mereka dapat melakukan tugas penggembalaan dengan rendah hati. Kami mohon tuntunan Tuhan bagi para pemimpin masyarakat. Kiranya mereka selalu mendasari tugas pelayanannya dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati, hingga saling melayani demi keselamatan bersama. Kami berdoa untuk para korban bencana alam, juga orang-orang yang terdampak pandemi COVID-19. Kiranya kekuatan dan pertolongan dari Tuhan dapat mereka rasakan. Kiranya keteladanan Kristus dalam mengasihi para murid-Nya menggugah setiap orang untuk terlibat dalam memberikan pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Bagi para tenaga kesehatan yang sedang berjuang di medan pelayanan yang penuh tantangan, karuniakanlah perlindungan, kekuatan, dan kesehatan. Bagi keluarga-keluarga yang sedang bergumul dengan keretakan relasi satu dengan yang lain, Tuhan, pulihkanlah mereka. Kiranya cinta kasih yang tulus dan penuh pengampunan semakin mewarnai kehidupan keluarga. Bagi keluarga-keluarga yang sedang terhimpit beban perekonomian, karuniakanlah kekuatan dan pencerahan untuk menemukan jalan berkat Tuhan. Bagi saudara dan saudari kami yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka. Basuhlah tubuh, hati, dan pikiran mereka, hingga iman dan pengharapan mereka tetap terarah kepada Tuhan. Bapa, kami juga menyerahkan seluruh umat-Mu yang sedang menyiapkan diri untuk merayakan Jumat Agung esok. Kiranya kasih Tuhan yang besar terus menyemangati umat-Mu untuk mempersembahkan ibadah Jumat Agung dengan sepenuh hati. Dengarlah doa kami ya Bapa, yang kami panjatkan di dalam Kristus Tuhan dan penyelamat kehidupan. Amin. Saya undang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Cinta Tuhan telah membasuh kita. Kini tiba saatnya membasuh sesama dan semesta dengan karya cinta. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau pada. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunan-Nya penuh. Orang akan datang apabila engkau mencari saksi teguh. Pakailah aku jalan
Umat kekasih Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, berkat dan cinta kasih-Nya mengiringi langkah kita. Kasih Tuhan mengiringimu dan saya